Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Boy Paijo, narator paling jelas di antara yang abstrak-abstrak. Hahaha. Apa kabar kalian semua para sobat Coffee Breakers? Doa kami tetap sama, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu makmur, sentosa, jaya untuk selama-lamanya. Tetap berbuat positif dan jangan niru-niru sini kita Mirzani yang lagi-lagi berulah dan kesandung masalah karena telah membuat candaan dengan niat sholat. Kali ini kami datang kembali menjumpai kalian untuk menepati janji dengan menyajikan kelanjutan cerita dari Squid Game episode keempat dari video sebelumnya. Dan tak bosan-bosan kami ingatkan kalian untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian juga tahu video-video terbaru dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, bos. Tanpa banyak tatitutetot telolet, mari langsung saja kita simak alur cerita Squid Game episode kelima ini. Tapi kita nikmati intronya dulu, guys. Coffee break. Sige-sige hanggang sa pasabog Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapukay Wala kami pake, mahal ko na si Moba Sige-sinde hanggang sa pasabog Habang ang bitay tumutunog Para na suminde. Pada episode sebelumnya diceritakan tim Ki-hun dan kawan-kawan sedang berjuang dan mempertaruhkan nyawa mereka di game tarik tambang. Segala cara, daya, dan upaya mereka lakukan untuk bisa memenangkan permainan. Trik-trik yang sebelumnya diberikan kakak Ilnam tak lupa mereka terapkan di game ini. Tim lawan pun tak mau kalah. Mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit. Tim lawan pun tak mau kalah. Mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada tim Ki-hun. Tentunya mereka juga berusaha mati-matian untuk bisa jadi pemenang dan tak terjatuh dari menara maut itu. Tim Ki-hun sempat berada di ambang kekalahan. Tapi berkat trik yang diberikan kakek Ilnam, mereka berhasil jadi pemenang. Mereka sejenak mengulur tambang untuk lawan. Mayat-mayat kembali bergelimpangan. Mereka diangkut oleh para staf berbaju merah jambu. Dimasukkan ke dalam peti, kemudian akan dibedah untuk pengambilan organ. Setelah itu, dikremasi dalam oven pembakaran. Setelah memenangkan game, tim Ki-hun pun kembali ke base camp penampungan. Tim si gangster Deoksu yang lebih dulu kembali ke base camp kaget dan seolah tak percaya bahwa Ki-hun dan timnya bisa memenangkan permainan kali ini. Karena tim Ki-hun secara teoritis adalah tim paling lemah saat itu. Jumlah pemain kini tersisa 40 orang saja. Dan jumlah hadiah yang terkumpul di celengan kini sudah mencapai 41,6 miliar won. Sungguh sangat menggiurkan. Seperti foto profil cewek-cewek open BO di micet. Hah!
미리 대비를 합시다. 불이 꺼지면 또 싸움이 벌어질지 몰라요. 어차피 이 중에서 우리가 제일 약한데 어떻게요? 여기 여자들이랑 노인네께서 어차피 일단 지키는 게 우선입니다. Sementara itu di base camp Ki-hun dan timnya. Sementara itu di base camp Ki-hun dan timnya sedang sibuk membuat brigade pertahanan. Kalau-kalau malam nanti ada penyerangan lagi dari tim lain. Dan di sela-sela itu, Deoksu menghampiri Ki-hun. Dia mengolok-olok Ki-hun bahwa pertahanan yang dia siapkan saat ini tidak akan membuatnya lolos dari pembantaian. 내 팀이라는 저 쓰레기 같은 인간들을 넌 괜찮겠어? 정말 믿는 거야? Tapi Ki-hun malah balik menasehati Deoksu bahwa sebaiknya Deoksu juga harus berhati-hati terhadap timnya sendiri. Karena orang-orang di timnya mungkin saja akan menghabisinya karena dia terlalu kuat dan dominan di situ. 네가 제일 센 놈이니까. Sepertinya ucapan Ki-hun mempengaruhi pikiran si Deoksu. Dia menyuruh anak buahnya meletakkan senjata dan istirahat saja malam nanti tanpa ada penyerangan kepada pemain lain. Karena dia takut di tengah keributan nanti malah dia yang dibantai oleh teman-temannya sendiri. Di tempat lain, seperti biasa, setiap game berakhir, salah seorang pemain yang berprofesi sebagai dokter akan diajak para staf untuk membedah para pemain yang gugur. Diambil organ tubuhnya, kemudian dijual. Dan sebagai imbalannya, si dokter akan diberitahu game berikutnya oleh para staf. 다이아들한테 쌍둥만 먹었어. 그땐 니들이 죽지도 않은 인간을 수대 위에 올려놨잖아. 이럴 시간 없어. 배 곧 도착해. 좀비가 콩팥이 하나뿐인 게 내 탓이야? 이놈 장기는 멀쩡한 거 그거 배달하다 뒤질 뻔했는데 콩팥이 하나뿐이라 돈도 제대로 못 받았잖아. 그 좀비 어떻게 됐어? 근데 그런 건 왜 물어봐? 너도 다 봤으면서. Nampak di situ polisi muda Jeonhu mulai dicurigai oleh para staf yang lainnya. Karena Jeonhu kembali mempertanyakan hal-hal yang seharusnya dia sudah mengetahuinya. Ketika si dokter dan para staf menceritakan kembali tentang kejadian beberapa waktu lalu ketika mereka sedang membedah hidup-hidup seseorang yang hanya memiliki satu ginjal. Yang kemungkinan besar adalah kakak dari sang polisi muda Jeonhu yang sedang dicari-cari selama ini. Pengambilan organ pun selesai. Jeonhu dan salah seorang rekannya ditugaskan untuk mengantarkan organ-organ tubuh yang telah diambil itu ke pembeli yang sudah menanti. 이미 배가 와 있어. Sementara itu, si dokter yang sudah melaksanakan tugasnya menagih janji kepada para staf. Dia menanyakan kepada mereka tentang permainan selanjutnya. Tapi para staf tak bisa memberikan informasi apa-apa kepada si dokter. Karena mereka sendiri pun belum tahu akan permainan selanjutnya. Si dokter pun marah. Terjadi keributan di situ. Dan si dokter menyandra salah seorang staf, kemudian menyuruh dan mendesak staf yang lainnya untuk segera mencari tahu tentang permainan selanjutnya. Bukan tanpa alasan si dokter melakukan hal itu. Karena dia sadar kalau dia kembali ke base camp tanpa informasi apapun, maka si dokter pasti akan dibantai oleh Deoksu. Karena dia akan dianggap tak berguna lagi. Dalam keributan itu, si dokter akhirnya membunuh salah seorang staf. Dia berhasil lari dari ruangan operasi. Dan setelah itu tentu saja dia diburu oleh staf yang lainnya. 건드리지 마. 이 통로는 비상시에 VIP들을 대피시키려고 만든 거야. 폭탄이야. 폭탄? VIP는 어떤 사람들이야? 신경 꺼.
Di scene lain, Jeonwoo dan salah seorang rekan yang sedang melewati lorong rahasia untuk mengantarkan organ-organ tubuh manusia kepada pembeli semakin membuat rekannya curiga. Karena Jeonwoo terlalu banyak mempertanyakan hal-hal yang seharusnya tak perlu ditanyakan oleh seorang staf seperti dirinya. Karena semakin curiga, rekannya yang bernama, sebut saja Suyitno, menudungkan pisau kepada Jeonwoo. Dia mendesaknya untuk membuka topeng yang dikenakan untuk mengetahui jati diri Jeonwoo yang sebenarnya. 누구야 너? Tapi seketika keadaan berbalik. Sekarang Jeonwoo yang menodongkan pistol ke muka Suyitno. Dan Jeonwoo juga meminta Yitno untuk membuka topengnya saat itu. Disitulah Jeonwoo mengakui bahwa dia sedang mencari kakaknya yang menghilang secara misterius. Dan orang yang dibedah hidup-hidup dengan satu ginjal yang mereka obrolkan di ruang operasi tadi, kemungkinan besar adalah kakak laki-lakinya yang hilang. 그 사람이 내 형이야. Tapi Suyitno menyangkal bahwa orang yang dibicarakan di ruang operasi tadi bukanlah kakak laki-laki Jeonwoo. Orang yang dibicarakan tadi adalah seorang perempuan. Karena menurut pengakuan Suyitno, sebelum dibedah, para staf bercocok tanam dulu dengan mayatnya. Jadi tidak mungkin orang itu adalah kakak si Jeonwoo. Waduh, serem banget. Bercocok tanam sama mayat. Sakit nih. Yitno. Suyitno mencoba merayu Jeonwoo. Dia membocorkan bahwa semua data lengkap tentang para pemain ada di ruangan bosnya. Dan dia akan membantu Jeonwoo untuk mencarinya. 장기판 돈 이거 너 다 줄게 진짜. Tapi Jeonwoo yang sudah terlalu geram akhirnya menembak Suyitno tepat di kepalanya. Tamat Suyitno. Kembali ke si dokter. Digambarkan di dalam scene, si dokter tersudut di ruangan permainan gulali dan tak lagi bisa lari kemana-mana. Salah seorang staf yang mengejarnya mencoba merayu dan bernegosiasi dengan si dokter. Dia mencoba meyakinkan si dokter untuk segera kembali ke base camp agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mereka berdua bisa sama-sama selamat dan tak dibunuh karena sudah sama-sama melanggar peraturan. 나도 너랑 똑같은 사람이야. 그 얼굴부터 씻자고. Tapi kelakuan staf dan si dokter ini keburu ketahuan si bos besar yang berpakaian serba hitam dan juga memakai topeng hitam itu. Mereka berdua dianggap telah melanggar peraturan paling prinsip di permainan ini. Bahwa semua pemain punya hak yang sama dan juga kesetaraan yang sama dalam bermain tanpa ada satu pemain pun yang harus diistimewakan. Akhirnya mereka berdua dihukum di tempat itu. Dor. Mati. Sementara itu, di scene lain digambarkan Jeonwoo berhasil menerobos masuk ke ruangan sang bos besar. Dan di situ akhirnya dia berhasil menemukan arsip sang kakak di ruangan itu. Ya, seorang pemain yang ikut pada tahun 2015 bernomor 132 bernama Hwang In-ho. Dan episode 5 pun selesai. Ya,
Begitulah guys, Squid Game episode kelima ini. Kira-kira akan ada keseruan dan permainan apa lagi setelah ini? Kita tunggu episode selanjutnya, para sobat Coffee Breakers. Sabar-sabar, kami akan segera membuatkan videonya untuk kalian semua, para sobat Coffee Breakers. Di akhir video ini pun tak bosan-bosan kami ingatkan kalian semua para sobat Coffee Breakers untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini di sosmed kalian. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya Boy Paijo. Dan editor saya si Gondrong Surawi Jack Frost pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam semangat, jangan lupa bahagia, dan terus berkarya. Coffee Break, salam satu cangkir. Bye-bye. Sige sinde hanggang sabasabog ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube. Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapungay. Wala ka pake, mahal ko na si Moba. Sige sinde hanggang sabasabog habang ang bigay tumutunog.